Halo guys, kita akan menghadiri hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pemerintah Kota Tarakan tahun 2022 guys. Tepatnya tanggal 20 Januari 2023 guys, hari Jumat. Oke guys, kita lanjut. Jangan lupa di subscribe guys. Terima kasih. Ini guys dari Ombudsman guys. Like, comment, and share. Thank you. Indonesia Provinsi Kalimantan Utara yang kami hormati, Sekretaris Daerah beserta Asisten Direkturat Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang kami hormati, Kepala Perangkat Daerah, dan yang kami hormati Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan, segenap tamu dan undangan yang kami hormati. Acara penyampaian hasil penilaian. Akhirnya belajar apa selalu menyusun pantun Pak Wali. Maju. Seolah-olah kalau di depan sini jadinya kayak stand up comedy, nggak ada pantunnya. Baik Bapak Ibu sekalian, makan nasi uduk lauknya ikan. Sambal bentuk ya. Ditambah sambal sama kue cucur. Saya harap Bapak Ibu sekalian senantiasa menyimak dan mendengarkan. Tolong jangan main HP apalagi tidur. Yang salam dan jeruk nipis. Yang tidak ucapkan, yang nggak balas salam, nanti dompetnya tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Wali Kota Tarakan dan juga Bapak Wakil Wali Kota Tarakan. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Yang saya hormati dan banggakan insan Ombudsman LPI Kaltara, ada Kepala Keasistenan Pencegahan dan juga bersama tim. Yang saya hormati juga yang hadir pada saat ini Kepala BPJS Tarakan, Ibu Rina. Alhamdulillah kami dipertemukan di ruangan ini lagi. Kemudian yang saya hormati para asisten Setda Kota Tarakan, Kepala SKPD Kota Tarakan, Kepala Bagian Setda Kota Tarakan, kemudian ada Direktur RSU Kota Tarakan, Lurah Kota Tarakan, serta Kepala UPTD Kota Tarakan. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di awal acara ini tentu senantiasa kita perlu memanjatkan syukur kehadirat Allah karena atas berkat rahmat Allah sehingga kita dapat dipertemukan dan bersilaturahmi di acara ini. Yang mana acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tarakan melalui bagian organisasi. Kepada Ibu Rahmi dan juga tim saya ucapkan terima kasih. Bapak Wali Kota serta para hadirin yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelayanan publik ini merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang mana terdiri atas 3 ruang lingkup, yaitu barang, jasa, dan juga publik. Dan tentunya dalam penyelenggaraannya tentu membutuhkan pengawasan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya dari masyarakat saja, tetapi juga dari pihak eksternal, salah satunya Ombudsman RI. Nah, Ombudsman RI dalam melakukan pengawasan bukan hanya dalam bentuk menerima laporan atau pengaduan masyarakat, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan pencegahan maladministrasi. Salah satunya melalui kegiatan penilaian survei kepatuhan
yang baru-baru ini kami selenggarakan dalam periode bulan Agustus sampai dengan November tahun 2022, termasuk salah satunya di unit-unit layanan pemerintah Kota Tarakan. Pak Wali Kota, Bapak Wali, serta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penilaian Ombudsman ini dibagi atas 3 zona, seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama, zona hijau dengan opini kualitas tertinggi dan tinggi, kemudian zona kuning dengan opini kualitas sedang, dan juga zona rendah dengan opini kualitas, zona merah dengan opini kualitas sedang, rendah dan kualitas terendah. Nah, adapun hasil yang diperoleh oleh unit-unit layanan yang ada di Pemkot Tarakan ini, yang mana kami nilai ada 6 unit layanan, diantaranya Puskesmas Gunung Lingkas, kemudian Puskesmas Mamburungan, kemudian Dinas Pendidikan Kota Tarakan, kemudian Dinas Sosial Kota Tarakan, Disdukcapil Kota Tarakan, dan DPM PTSP Kota Tarakan. Yang secara keseluruhan nilainya 85,46. Mari kita berikhlas. Dan ini memang patut kita syukuri bersama karena ada perubahan dari tahun sebelumnya. Yang mana tahun 2021 itu masih masuk dalam zona kuning, namun sekarang agak berubah warnanya jadi hijau. Namun hati-hati kalau hijau jangan sampai kita lalai Bapak Ibu sekalian, khususnya para Bapak Ibu yang ada di SKPD. Nah, hasil yang kita peroleh bersama itu tentu jangan dijadikan hanya sebatas euforia gitu. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, termasuk laporan atau pengaduan masyarakat, yang mana kami sangat berharap agar ada konsistensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan ada komitmen dari SDM selaku pelaksana penyelenggaraan pelayanan publik. Yang mana kita ketahui bersama pentingnya meningkatkan selalu kualitas, mengingat saat ini kita berada dalam fase ketiga dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, dan salah satu tujuannya adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sepakat bahwa selaku penyelenggara pelayanan publik tentunya tidak satupun lembaga atau kementerian atau instansi ataupun institusi yang memiliki kewenangan yang tidak terbatas, termasuk kita semua yang ada di sini. Karena itu kita harus mempersilahkan pihak-pihak luar untuk mampu memberikan masukan kepada kita. Pihak-pihak luar ini adalah mereka yang sering melihat secara out of the box, karena kita yang berada dalam kota tidak mampu melihat seperti apa kekurangan kelemahan kita. Sehingga tentu jauh lebih bijak ketika kita menjadikan laporan atau pengaduan masyarakat tersebut sebagai masukan yang konstruktif serta sebagai bahan evaluasi penyempurnaan kualitas pelayanan publik. Mengingat Bapak Ibu sekalian yang ada mungkin di SKPD tentu selalu melakukan evaluasi atau penyempurnaan terkait dengan regulasi ataupun kebijakan. Jadi tentu mengharapkan masukan dari masyarakat. Mengapa? Karena masyarakat adalah pengguna layanan publik. Dan kita selaku penyelenggara layanan publik perlu mengingat secara struktural dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, kepala daerah adalah pembina layanan publik dan penanggung jawabnya adalah sekretaris daerah. Dan tentu terkait dengan pelaksananya kita membutuhkan pelayanan dari SKPD yang ada di jajaran pemerintah Kota Tarakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhir kata saya dan insan Ombudsman RI Kaltara mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tarakan, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta Bapak Wali serta jajarannya yang telah meluangkan waktu, atensinya dan juga kerjasamanya dalam kegiatan penyampaian penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 ini. Semoga kedepannya Ombudsman RI Kaltara bersama pemerintah Kota Tarakan senantiasa bersinergi dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari sisi pencegahan maladministrasi pelayanan publik maupun dari sisi penyelesaian laporan masyarakat. Secara detail nanti akan disampaikan hasil-hasil per unit layanan tersebut beserta apa saja kelemahannya oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman. Mungkin demikian Bapak Ibu, dan sebelum beranjak saya ingin tutup dengan sebuah pantun lagi. Izinkan ini terkait pelayanan publik. Ya. Saya sebenarnya nggak mau banyak-banyak pantun karena nanti saya ketagihan diminta bilang cantik, ya, atau cakep. Rambut masak boleh dipetik. Elok dimakan di atas rumah. Mari tingkatkan pelayanan
publik, kita pemerintah Kota Tarakan senantiasa berbenah. Demikian yang dapat saya sampaikan bahwa saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberkati langkah-langkah terbaik kita dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Atas perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Kalimantan Utara kepada pemerintah Kota Tarakan. Mohon izin Pak, mungkin singkat saja kami memaparkan hasil penilaian untuk diperintahkan agar nanti tidak ada miskomunikasi atau misinformasi terkait dengan penilaian ini bisa sendiri. Mungkin bisa di next. Bapak Ibu bisa mengarahkan kameranya. Kalau Ibu Kapal bilang nggak boleh lihat HP, kalau di materi saya harus lihat HP Pak Ibu. Soalnya materinya lewat HP, nanti kameranya arahkan ke sini Pak, nanti barcode-nya akan muncul sendiri, bisa di-download. Nah, di dalam barcode ini atau dalam tautan ini kami sudah sediakan soft file, surat keputusan ketua tentang hasil penilaian kita, lalu ringkasan eksekutif, raport hasil penilaian Kota Tarakan, rincian nilai, dan penjelasan hasil penilaian serta materi performa pada siang hari ini. Bapak Ibu, di sini kita tambahkan penjelasan hasil. Nanti mungkin lebih detailnya lihat di sana atau dibaca di sana. Ini saya paparkan secara ringkas saja apa saja hasilnya. Mungkin next mas ini pointer saya. Bapak Ibu, maksud dan tujuan penilaian kepatuhan kita ini secara umum adalah untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan atau peningkatan kompetensi pelaksana, lalu perbaikan terhadap standar pelayanan publik, pengelolaan pengaduan hingga penilaian masyarakat atas pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat seperti itu. Nah, ada 5 dasar hukum pelaksanaan penilaian kita. Yang pertama adalah Undang-Undang 37 tentang Ombudsman itu sendiri, lalu Undang-Undang 25. Lalu peraturan pemerintah tentang nomor 96 dan pelaksanaan undang-undang 25 tersebut, peraturan presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan publik, dan peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Jadi mohon izin Bapak Ibu bahwa penilaian kami akan laksanakan dari tahun 2020 dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi kita masih ada 2 tahun lagi Pak menghadapi penilaian lagi untuk tahun ini dan tahun 2024. Ini merupakan bagian dari agenda 7 Bapak Presiden dalam memperkuat stabilitas struktur income dan transformasi pelayanan publik. Nah, harapannya adalah penilaian ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Wali Kota akan ada peningkatan atau transformasi perbaikan standar pelayanan publik yang diselenggarakan. Next. Ya, ini ada perbedaan Bapak Ibu dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya Ombudsman secara nasional sudah menilai dari tahun 2015. 2016 kita menilai di Kota Tarakan sebelum berdirinya secara definitif Ombudsman Kaltara. Lalu setelah adanya Ombudsman Kaltara kita menilai sudah 3 kali di Tarakan ini. Di tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan. Perbedaan penilaian di mana lebih komprehensif, kita menilai dari dimensi kompetensi, lalu standar pelayanan, lalu pengelolaan pengaduan, dan penilaian dari persepsi masyarakat itu sendiri. Jadi ada 4 komponen atau 4 variabel yang kita nilai. Kita di dalam juknis diberi nama 4 dimensi, yaitu input, proses, output, dan pengaduan. Nah, ada 5 instansi dan 2 puskesmas atau UPT ya kita lakukan penilaian untuk peningkatan penilaian di fasilitas tingkat pertama atau jasa publik. Nah, biasanya di tahun-tahun sebelumnya kita hanya menilai untuk administrasi publik Pak di ruang pelayanan publik. Jadi di tahun 2022 ini kita coba untuk menilai jasa publik juga. Nah, jasa publiknya ini entitasnya adalah puskesmas. Nah, harapannya ke depan memang betul Pak, kita menginginkan semua OPD yang ada di Pemda ini kita nilai agar kita bisa tahu nilai ini seperti apa.
harapan juga setelah puskesmas kita mau meningkatkan ke rumah sakit juga persiapan standar pelayanan publiknya seperti itu. Oke. Next mas. Oke, nah ini mungkin saya jelaskan terlebih dahulu nilai Bapak Ibu yang terima tadi bersumber dari penilaian apa saja. Jadi ada 4 dimensi penilaian kita. Yang pertama input, proses, output, dan pengaduan. Pak itu di beberapa variabel. Di input itu ada kita menilai kompetensi si penyelenggaranya, lalu sarana prasarana. Nah ini kita metodenya wawancara Pak. Mungkin Pak Hamzah, Pak Adis ingat kita pernah wawancara terkait pengujian kompetensinya memang seperti ujian ya Pak ya. Kita mohon maaf ini juga pada saat pengambilan nilai kompetensi ini seperti kuis seperti itu. Lalu kita juga menilai terkait ketersediaan sarana prasarana. Nah ini mungkin pada awalnya kita agak ragu ya dengan metode yang penambah seperti ini. Apakah Kota Tarakan ini bisa mendapat predikat hijau? Karena pada saat kita tahun 2021 hanya standar pelayanan itu masih kuning gitu. Yang tambah dimensi ini kita ragu sebenarnya bisa ke hijau. Ternyata transformasi luar biasa, semua hijau. Jadi Kota Tarakan ini satu-satunya di Kaltara ya, yang daerah yang semua OPD penilaiannya itu masuk kategori baik Pak. Nggak ada yang kuning. Jadi semua hijau. Jadi sebenarnya ini kemudahan bagi saya juga untuk menjelaskan karena nggak ada catatan sebenarnya banyak catatan cuma beberapa aja yang kita harus lengkapi seperti itu. Lalu kita ada dimensi standar pelayanan ini sama seperti kalau kemarin kita cuma melihat pelengkapan komponen standar pelayanan publiknya ada apa tidak ada secara elektronik dan non elektronik seperti itu. Lalu persepsi maladministrasi, nah ini kita nggak bisa sebenarnya kontrol sebenarnya karena kita menguji berdasarkan pengalaman si masyarakat aksesnya. Jadi kita mengambil beberapa sampel masyarakat yang memiliki pengalaman mengakses pelayanan di wilayah tersebut untuk kita wawancara, kita kasih kuesioner dan mereka menentukan penilaian. Lalu yang terakhir pengelolaan pengaduan. Nah ini kita mewawancarai pejabat pengelola pengaduan yang ada di wilayah tersebut yang sudah ditentukan ya melalui SK. Next, ya ini tadi beberapa dimensi tadi dibagi beberapa variabel dan masing-masing bobotnya berbeda. Yang paling berpengaruh adalah sebenarnya dimensi proses Pak, karena presentasinya sedikit lumayan besar. Karena kalau misalnya ini nilainya nggak begitu maksimal bisa mempengaruhi nilai lainnya. Nah masing-masing variabel ini nanti dilengkapi oleh indikator-indikator nilainya 0 sampai 5 range-nya. Dan kategori penilaian tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Perwakilan bahwa kita pada tahun ini ada opini lah. Jadi untuk nilai kategori A sampai B dari 88 sampai 100, 78 sampai 87 dan 88 sampai 100 seterusnya itu nilainya A sama B. Di mana yang 88 sampai 100 itu opininya kualitas tertinggi. Lalu 78 sampai 87 kualitas tinggi. Dan seterusnya sampai kualitas terendah. Nah, ini tahapan penilaian bahwa kita mulai dengan sosialisasi pada saat itu dan kita menyampaikan metode yang baru ini kepada si institusi penilaian itu agar mengetahui ya atau mempersiapkan bahwa kita akan menilai. Dan sebelum itu kita juga meminta data dukung, ya, data dukung untuk penilaian di tahun 2022. Secara cepat. Oke, nah ini transformasi nilai di Kota Tarakan, di mana Kota Tarakan pada tahun 2018 memang sempat hijau Pak. Ini menilai berdasarkan kelengkapan standar pelayanan publik saja. Lalu di tahun 2021 karena ada penerapan SPBE yang sistem pelayanan elektronik itu kita menilai ketersediaan standar pelayanan yang secara elektronik juga Pak. Nah itu kita sempat jatuh Pak. Mungkin ini karena salah satu faktor kemarin di Scapil sama Disdik ya, waktu website itu ada beberapa masalah websitenya, jadi kita nggak bisa menilai. Yang nilainya jatuh menjadi kuning. Di tahun 2022 bisa kembali menjadi 85,46. Nah, yang tahun 2021 Tarakan menduduki urutan 72 dari 98 kota. Di tahun 2022 kita meloncat jauh Pak. Kita peringkat 28 dari 98 kota. Nah, ini tinggal sebenarnya tinggal dipoles sedikit diterima supaya kita masuk dalam 10 besar. Nanti kalau 10 besar tahun depan kita bisa mendapat pegang dari presiden. Diharapkan seperti itu. Nah ini saya sampaikan bahwa Kota Tarakan juga yang tertinggi Pak di Kaltara. Kita bisa mengalahkan itu Pak.
Kita juga nggak nyangka ini Pak, kalau bisa mengalahkan apa namanya kepolisian negara Republik Indonesia. Kita juga di sini juara bertahan kita di Qatar sebenarnya kepolisian di Polda Pak ya, maksudnya ini di jajaran Polres. Tapi tahun 2022 ini Tarakan menduduki peringkat pertama dengan nilai 85,46. Sedangkan yang kemarin di apa namanya Kabupaten Ngantitung yang tahun 2021 itu masuk zona hijau karena ada metode baru ini menjadi kuning. Next. Oke, ya ini kalau secara peringkat ya, peringkat di OPD di Pemkot Tarakan itu yang nomor 1 DPPTSP dengan nilai 80,4. Kalau Puskesmas Gunung Lintas itu luar biasa, kriterianya bisa sampai 86,98. Lalu Capil ini 86,42, Dinas Sosial 86,27, Pusat Manggulungan 83,02 dan Dinas Pendidikan 82,65. Nah, distrik ini yang luar biasa Pak, yang pada tahun kemarin itu merah, ini melompat sampai masuk hijau, luar biasa. Nah ini perkembangan apa namanya transformasi nilai per OPD Pak, entitas penilaian kita, di mana Dinas Pendidikan ini yang awalnya nilainya pas 1,44 bisa loncat ke 82,65, ini luar biasa Pak. Ya, ini mungkin saya jelaskan secara ringkas ya Pak ya, apa saja yang dinilai dengan dimensi input. Ya, ini metodenya wawancara dengan kepada 4 responden yang kita tanyakan. Yang pertama terkait pengetahuan komponen standar pelayanan. Nah, ini masing-masing indikator ini Pak, yang penting bisa menjawab 5 jenis saja nilainya sudah maksimal 5 sebenarnya Pak. Jadi ini seperti kita sampaikan kunci jawabannya untuk persiapan tahun 2023, ini mungkin dihafal-hafal saja Pak. Komponen standar pelayanan ada 14. Cuman mengingat 5 saja, sebutkan 5, lalu tugas dan kewenangan jabatan ini berdasarkan SK kita Pak, SOTK. Jadi kunci